Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Kamu diselamatkan oleh iman. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Jadi saudara, kita secara khusus akan memikirkan mengenai soteriologi. Jadi setiap agama itu mempunyai konsep mengenai keselamatan, tetapi konsep Kristiani mengenai keselamatan itu beda. Jadi saya akan mengambil dua ayat. Yang pertama itu dari Kisah Rasul-Rasul pasal 16, di mana ya dikatakan kepada jailer itu, yaitu orang yang ada di penjara itu, pemimpin penjara, percayalah kepada Tuhan Yesus maka kamu akan selamat. Jadi itu statementnya itu begitu clear ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus maka kamu akan selamat. Kamu beserta dengan seluruh keluargamu. Lalu mereka kemudian minta dibaptiskan. Dan ayat yang kedua saya ingin baca secara khusus dari Efesus pasalnya yang kedua, saudara. Jadi ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, tetapi yang perhatikan adalah kalimat yang pertama, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara, mari kita pikirkan secara bertahap ya. Sebenarnya pada saat kita berbicara mengenai soal keselamatan, itu anehnya kita sebagai orang-orang Kristen pun sebetulnya sebagian besar mungkin lebih dari 90% tidak pernah berpikir dengan sungguh-sungguh mengenai keselamatan itu sendiri. Pikiran kita itu selalu preoccupied dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita. Sehingga sedikit sekali waktu kita memikirkan mengenai apa itu keselamatan. Bahkan saya tadi katakan sebagian besar tidak pernah memikir sama sekali. Bahkan jika mereka ke gereja pun sebetulnya hampir tidak pernah memikirkan sama sekali mengenai apa itu keselamatan. Bahkan saya kadang-kadang suka berpikir ya, kapan sebetulnya orang Kristen itu berpikir serius mengenai keselamatan? Mungkin pada saat dia komit akan dosa yang grievous sekali, dan kemudian dia dalam kondisi kritikal, barangkali mau dieksekusi seperti orang-orang yang sekarang sedang menanti oleh karena masalah narkoba itu. Tetapi kalau dia tidak melakukan grievous sin, ya, perbuatan dosa yang menyedihkan, kemungkinan yang ditakuti itu cuma, yang dipikirkan cuma kematian dan kesengsaraan. Jadi manusia itu aneh sekali, saudara. Nah, di dalam Alkitab yang saya perhatikan, hanya orang-orang khusus yang memikirkan mengenai keselamatan.
Stefanus yang sedang dirajam, saat itu dia betul-betul berpikir terus-menerus mengenai keselamatan, mengenai surga itu. Dan Rasul Paulus. Nah, berarti kalau saudara mau perhatikan, yang seriously secara sadar memikirkan mengenai keselamatan itu hanya orang-orang yang memang spiritual man of God. Jadi orang yang memang hidupnya committed, seluruh jiwa raganya, pikirannya itu untuk hal-hal rohani. Tapi sebagian besar daripada manusia Kristen yang lain sebetulnya tidak. Jadi Anthony de Mello itu pernah mengatakan satu kalimat yang baik sekali, bahwa masalah yang paling serius dalam hidup manusia itu adalah kita ini sebetulnya selalu hidup di dalam ketidaksadaran. Kita tidak mengerti sebetulnya apa yang sedang kita hidupi. Bahkan di dalam kondisi kritikal sekalipun, sebagian besar orang selalu pikirannya cuma takut mati, takut sengsara. Saudara, tahun 1972 itu ada pesawat yang membawa 45 orang dari Uruguay melewati akan pegunungan Andes yang ternyata tingginya itu almost 3,000 meters. Jadi selalu sepanjang tahun selalu tertutup salju. Nah, pesawat ini kebetulan sekali mesinnya mengalami kerusakan dan kemudian itu crash. Dari 45 orang itu yang selamat cuma 27 orang. Yang lain meninggal dunia. Nah, beberapa hari kemudian 13 yang lain juga meninggal dunia. Oleh karena luka-luka. Jadi sisanya itu menunggu akan pertolongan sambil makan makanan yang ada di sana. Sampai akhirnya setelah beberapa hari makanan itu habis. Jadi dari mana mereka hidup? Ada yang berjalan sampai 2 hari, akhirnya kembali lagi oleh karena semuanya salju. Nah, salah seorang dari mereka itu akhirnya itu memberanikan diri untuk mengajak teman yang lain itu mulai makan mayat. Tidak ada yang mau sebenarnya. Tetapi satu orang ini mengatakan, yuk kita kalau tidak makan ya mati sudah kita. Lalu kemudian mayat temannya itu mulai dipotong kecil-kecil, kamu kasihkan kepada teman. Sudah, tidak usah mikir, telan saja, telan, sudah. Dan saudara, berapa lama mereka bisa bertahan? Lebih dari 2 bulan, sudah. 72 hari. Nah, setelah lebih dari 2 bulan itu, 2 orang dari mereka yang sudah ada 5 hari yang lalu dengan membawa kantong mayat itu, beberapa potongan daging itu berjalan nekat sudah. Akhirnya mereka itu 5 hari tiba di satu kampung. Semuanya diselamatkan sisanya. Tetapi dalam wawancara itu kan orang-orang Uruguay ini kebanyakan orang-orang Katolik dan orang Kristen. Apa yang dalam pikiran mereka? Menunggu saat-saat kritikal seperti itu, saudara. Dan saudara, mereka cuma takut kalau sengsara dan mati. Jadi seperti manusia itu tidak berpikir mengenai keselamatan. Jadi kalau saudara dan saya sekarang itu menentukan topik mengenai soteriologi keselamatan, kondisi kita itu kita mesti waspadai lebih dahulu. Bahwa jiwa saudara, pikiran saudara dan saya sebetulnya tidak peduli mengenai soal keselamatan itu. Aneh sekali. Hanya pada saat-saat kritikal sekali saudara take it seriously. Tapi sebagian besar dari saudara dan saya sebenarnya tidak peduli. Nah, sehingga saya khawatir sekali jikalau kebaktian dengan topik seperti ini itu hanya menjadi sesuatu ceramah untuk memberi makanan akan kebutuhan kognitif kita yang sementara saja. Dan jikalau saudara dan saya tidak mewaspadai, kita itu persis seperti yang 2 Timotius itu Paulus katakan. Orang-orang Kristen akhir zaman ini, mereka seolah-olah belajar, ingin selalu belajar, tetapi tidak pernah mengalami kebenaran itu. Jadi selalu mendapatkan masukan-masukan pikiran, tetapi tidak mengalami.
kebenaran itu. Dalam Yesaya pasal 58, saya khawatir sekali kita itu mensikapi dengan suatu sikap persis yang Yesaya itu katakan terhadap umat Allah itu. Kamu setiap hari mencari aku, menanyakan mengenai hukum-hukumku, seolah kamu ingin sekali untuk betul-betul beribadah kepadaku. Nah, itu ada di dalam Yesaya pasal 58. Bahkan kamu menanyakan hal-hal, aku sudah berpuasa Tuhan, kenapa engkau tidak mempedulikan? Jadi hal-hal yang bersangkut paut dengan masalah rohani. Tetapi hatimu jauh daripadaku. Nah, saudara kita perlu waspada sebelum kita memikirkan mengenai materi ini. Oleh karena masalah soteriologi, sebagian besar dari kita sebetulnya tidak begitu peduli. Jadi pada saat kita berbicara seperti ini, saya, saudara-saudara dan saya betul-betul itu mewaspadai akan kondisi jiwa kita ini sendiri. Saya betul-betul ingin tahu oleh karena kehausan rohani, atau saya itu ingin tahu oleh karena memang ini bagian daripada acara gereja, dan kemungkinan penjelasan ini akan memberikan masukan akan kebutuhan akal saya, kebutuhan kognitif saya. Nah, itu kita harus hati-hati. Oleh karena kalau iya, ya kita menjadi korban daripada hal yang baik yang kita upayakan. Sekarang kita akan lihat ayat-ayat kita. Saudara, yang pertama tadi saya membaca dari Kisah Rasul-Rasul 16 ayat 31. Percayalah akan Tuhan Yesus dan kamu akan selamat. Sebenarnya percaya itu apa? Saudara, saya melihat tokoh-tokoh rohani yang penting sekalipun kadang-kadang memberikan definisi mengenai iman, mengenai percaya itu dengan definisi yang menurut saya itu limbo. Seperti misalnya Billy Graham. Pada saat dia ditanya, apa itu iman? Apa itu percaya? Di atas podium yang dia sedang khotbah itu, tiba-tiba dia mengatakan seperti ini. Percaya ini seperti ini. Wah, dia mulai loncat. Saya percaya bahwa podium ini kuat, dan ketika saya loncat dan saya jatuh lagi, podium ini tidak akan ambrol. Percaya itu memberikan diri kita tidak lagi ragu-ragu, mempercayakan hidup kita tidak ragu-ragu. Waduh, saya pikir kalau penjelasannya kayak gitu, ini merupakan sesuatu konsekuensi logis daripada pertimbangan akal budi manusia. Bagi saya percaya itu bukan seperti itu. Nah, saya memberikan suatu definisi mengenai iman. Kalau dalam bahasa Inggris, karena seringkali itu lebih bagus ya, enak gitu ya, inevitable phenomenon. Jadi iman itu adalah gejala yang tidak bisa dihindarkan. Inevitable. In which, di mana seorang is positioned before God, tahu-tahu orang itu menemukan dirinya sudah diposisikan di hadapan Allah, and he or she has only one choice. Dan ternyata dia tidak punya kesempatan untuk memilih yang lain. Dia cuma punya satu pilihan, yaitu menyembah dia. Iman itu anugerah. Anugerah yang membuat saudara dan saya tidak tahu kenapa kita tidak bisa menolak yang Calvin katakan irresistible gift. Jadi Allah itu membuat saudara dan saya entah mengapa, dan saudara tidak bisa hindari. Tahu-tahu saudara sudah berada dalam satu posisi tertentu di mana saudara berhadapan dengan Allah, dan saudara cuma punya satu pilihan, yaitu menyembah dia. Jadi iman itu anugerah. Tetapi anugerah itu baru kita mulai rasakan dan alami, itu tergantung daripada diri kita masing-masing. Bagaimana ini sulit ya? Ada orang mulainya di dalam suatu proses natural. Mula-mula dia itu cuma diajak temannya ke gereja. Aneh sekali dia mau.
dia hadir di dalam gereja, aneh sekali dia merasa mulai senang. Apa saja terserah. Suasana gereja juga bisa dipakai Roh Kudus. Nyanyiannya juga bisa dipakai Roh Kudus. Sambutan dari seorang di gereja juga bisa dipakai Roh Kudus. Pokoknya apa saja. Pokoknya dia merasa senang. Sehingga minggu depan dia ingin mengulang lagi. Minggu berikutnya dia ingin mengulang lagi. Apapun alasannya. Bisa diklaim sebagai anugerah dan karya Roh Kudus. Sampai setelah beberapa minggu, dia mulai ada kegelisahan. Dan dia itu mulai lihat. Gitu ya. Oh, si Anu itu, yang saya kenal itu anaknya si Anu itu kok ikut paduan suara. Oh, si Anu itu, saya tahu tempatnya dia tinggal di mana. Kenapa dia kok ikut nyambut tamu? Oh, si Anu itu, dia kok ikut menolong majelis untuk membawa kantong kolektor. Lalu dia gelisah. Saya itu juga pengen sekali terlibat untuk bantu-bantulah di gereja. Nah, apapun juga alasannya bisa dipakai Roh Kudus begitu. Yang sudah membuat orang ini kemudian mengalami suatu tahapan dan sekarang itu mulai gelisah ingin bantu-bantu. Nah, setelah mulai aktif barangkali 2-3 bulan mungkin setahun, dia itu mulai gelisah lagi. Aku ini kalau baca Alkitab kok tidak begitu mengerti. Aku itu tidak tahu maksudnya apa ini. Sehingga kalau lagi ada pengumuman persekutuan doa dan pemahaman Alkitab, dia yang tadinya repot sekali, dia sekarang adakan waktu. Aku mau ikutlah. Aku mau belajar Alkitab. Aku pengen dengar. Nah, lalu dia mulai ikut dengar, mulai nyatet-nyatet. Nah, apapun juga alasannya. Proses natural. Nah, ini persoalannya. Saudara itu tahu-tahu sudah diposisikan oleh Tuhan. Entah mengapa saudara itu berada dalam suatu posisi seperti itu. Nah, persoalannya, apa itu dengan sendirinya sama dengan iman? Yang dianugerahkan Allah itu. Nah, pertanyaan itu jawabannya iya dan tidak lagi. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam Alkitab ada orang-orang yang sudah sampai sebegitu jauh dilibatkan oleh Tuhan, seperti misalnya Demas. Tapi berakhir dengan dia mengambil suatu keputusan untuk apa? Meninggalkan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, misalnya teman dekat dari Billy Graham aja itu adalah seorang pendeta yang namanya Charles Templeton. Nah, pada saat Billy Graham itu mulai akan dipakai oleh Tuhan pada masa mudanya, itu Charles Templeton itu lebih gifted dari Billy Graham. Sehingga dia semua khotbah, pada saat dia khotbah itu sampai akhirnya orang-orang yang datang itu sampai 2.000 orang lebih. Sampai mereka itu menyewa suatu tempat yang besar, gudang begitu untuk mulai kebaktian. Kalau yang khotbah itu Charles Templeton, waduh, penuh sesak. Mereka berdua dengan Billy Graham itu yang mendirikan Youth for Christ. Mulainya di Kanada, saudara. Tapi saudara, Charles Templeton ini, setelah dipakai Tuhan dengan gift yang luar biasa, pada suatu hari dia membaca majalah Life, Life Magazine. Nah, di dalam majalah itu, halaman depan itu adalah gambaran seorang wanita Afrika yang miskin sekali, kurus kering, membawa akan seorang anak bayi yang mati. Wanita itu memegang akan batok kelapa dan sambil menengadahkan matanya ke langit. Lalu tulisan di sana tulisan, kapan hujan turun? Lebih dari 2 tahun darah itu tidak ada hujan. Sehingga mati bergelimangan, banyak orang itu mati luar biasa. Nah, di dalamnya penuh dengan gambar-gambar. Ada seorang anak yang juga sedang jongkok itu, di sebelah sana itu ada seekor burung, burung yang suka makan mayat itu sedang menungguin. Kalau anak itu jatuh ya akan dimakan dia. Ngeri sekali. Lalu saudara, ketika Charles Templeton itu membaca dan melihat akan majalah itu, yang pertama kali muncul dalam pikirannya adalah apa? Tuhan itu betul ada enggak sih? Jadi kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu Tuhan yang mengasihi apa enggak? Kenapa Tuhan itu
membiarkan akan manusia yang tidak berdosa seperti ini menderita sampai bertahun-tahun ini. Yang mati itu sudah tidak terhitung banyaknya. Pikirannya terus ke sana. Sampai apa? Suatu kesimpulan. Menurut saya, Tuhan itu tidak ada. Akhirnya ngapain? Minggu berikutnya lagi dia itu khotbah di mimbar. Dia mengatakan, ini khotbah terakhir saya. Saya tidak akan percaya kepada Allah lagi. Lalu dia menuliskan suatu buku. Judulnya adalah Farewell to God. Selamat tinggal Allah. My reason to reject Christianity. Alasanku menolak kekristenan. Ya, ini seorang hamba Tuhan yang gifted. Bertahun-tahun dipakai Tuhan luar biasa. Saya tidak tahu sekarang masih hidup apa enggak. Tapi 3 tahun yang lalu ketika saya masih ke Amerika, saya membaca akan koran cerita mengenai seorang wartawan dari New York Times, Lee Strobel, dia orang Kristen yang menulis beberapa buku, mewawancarai akan Charles Templeton yang kehidupannya sangat kaya sekali, tetapi antara lain yang dia usahakan menjadi apa? Menjadi editor, bahkan menjadi pemilik dari beberapa majalah yang terkenal di Amerika. Antara lain majalah porno, saudara. Bayang. Dia sudah tua sekali. Dia juga kena Alzheimer disease. Lalu ketika diwawancara itu, setiap kali bicara mengenai God, dia selalu mengatakan, please, saya tidak mau bicara mengenai God, mengenai Allah. Sampai waktu wawancara selesai, ketika menghantarkan Lee Strobel itu mau keluar dari pintu, keluar dari rumah itu, apartemen yang mewah sekali. Lee Strobel itu menengokkan kepalanya dan mengatakan, how about Jesus? Bagaimana mengenai Yesus? Tiba-tiba dia melihat Charles Templeton itu menangis. Dan dia mengatakan dengan lemah, I miss him so much. Aku merindukan dia sangat. I don't want to talk about him. Meskipun demikian aku tidak mau bicara mengenai dia. Jadi saudara, ini sedih sekali. Ini tragedi daripada kehidupan orang percaya. Tetapi aneh sekali, bukan? Seorang yang sudah secara natural mengalami apa yang tadi, tanda-tanda dari iman, bisa juga berakhir dengan seperti ini, saudara. Jadi pertanyaan itu tetap belum terjawab dengan sempurna, bukan? Jadi iman itu apa? Oleh karena realitanya, ada orang-orang yang rasanya sudah memiliki iman seperti itu. Makanya saudara, saya ingat 2 tahun yang lalu ketika saya khotbah di sini, saya pernah menyebutkan mengenai kegelisahan daripada banyak orang Kristen. Yang kemudian dituliskan oleh seorang yang bernama Philip Yancey, yang judul bukunya adalah Reaching for the Invisible God. Bagaimana kita bisa menggapai Allah yang tidak kelihatan. Nah, di dalam buku itu, Yancey itu cerita mengenai kegelisahan dari banyak orang Kristen yang sebetulnya pengen tahu apa betul Tuhan itu ada dan apa betul aku diselamatkan. Bagaimana aku tahu? Sampai disebutkan ada orang-orang Kristen yang pada malam hari itu di kamarnya dia matiin lampu, dia kunci pintunya, kemudian dia berlutut di sana dan mengatakan, Tuhan kalau engkau ada, beri kepada saya sinyal dong. Entah saya melihat bayangan lewat, atau mendengar suara, atau barangkali melihat pintu yang kukunci itu buka sendiri, nutup sendiri atau apa. Berikan sinyal dong kalau engkau itu ada. Aku membutuhkan itu. Menunggu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, blank, tidak pernah ada apa-apanya. Saudara bisa mencoba. Mintalah kepada Tuhan tanda. Saudara nanti akan mengalami blank, tidak ada apa-apanya. Tuhan itu betul ada enggak sih? Nah, ini menjadi suatu masalah. Sampai banyak orang Kristen seperti tanpa sadar
mencoba mematikan kegelisahan pertanyaan seperti itu. Tanpa sadar. Banyak orang Kristen itu memakai yang namanya defense mechanism. Apa itu defense mechanism? Itu mekanisme pertahanan yang bentuknya ada puluhan macam, saudara. Tetapi salah satunya namanya reaction formation. Nah, reaction formation itu artinya tubuh jiwa manusia memberikan reaksi yang bentuknya itu suatu wujud tingkah laku yang baru. Nah, apa? Kalau saya ingin mendapatkan sesuatu, memakai jalur yang resmi saya tidak mungkin dapat. Saya sebetulnya itu bisa memakai jalur yang lain. Meskipun dapatnya tidak 100%, tetapi ini juga sudah mengisi kebutuhan saya. Nah, ini namanya reaction formation, saudara. Jadi saya ingin sekali kenal Allah. Allah itu betul ada. Memakai jalur yang resmi, langsung minta supaya Allah memberikan tanda. Ya sampai 10 tahun pun juga tidak ada tanda apa-apa. Saya tidak bisa pakai jalur itu. Tetapi saya bisa memakai jalur tidak resmi. Bentuknya apa? Nah, ini orang-orang Kristen seringkali tanpa sadar lakukan. Pokoknya kamu aktif di gereja. Kamu ngajar sekolah minggu. Nah, nanti lihat aja. 2 tahun, 3 tahun mengajar, jiwamu dengan sendirinya akan ngomong kepada dirimu sendiri. Kamu sudah kenal Tuhan. Kamu sudah melayani Dia. Tuhan pakai kamu. Tuhan betul ada. Nah, ini persoalannya. Tapi sebetulnya ini masalah, ini produk daripada defense mechanism. Memakai suatu jalur yang resmi tidak bisa, saya memakai jalur tidak resmi. Menjadi majelis gereja, aktif di gereja, bahkan ada yang menjadi pendeta. Setelah kamu melayani 2, 3, 4, 5 tahun, nah, jiwamu akan ngomong kepada dirimu sendiri. Kamu pasti sudah kenal Tuhan. Kamu hambanya. Kamu dipakai oleh Dia. Ini pertanyaannya adalah, apa betul? Nah, ini persoalannya perlu kita jawab sendiri. Jadi iman itu sulit sekali. Nah, pada suatu hari saya membaca sesuatu yang ditulis oleh seorang teolog besar. Nah, teolog ini sebetulnya pikiran-pikirannya tidak semuanya saya setuju, saudara. Tetapi ada suatu kalimat yang baik. Nah, orang ini bernama Søren Kierkegaard. Dia adalah teolog dan bapak filosofi, filsafat eksistensialis dari Denmark. Nah, dia mengatakan kalimat seperti ini. Tuhan, Allah, itu tidak bisa dikenal. 5 indera sensis kita ini tidak pernah bisa menyentuh Dia. Coba kamu buat, tidak bisa menyentuh Dia. Mata, pendengaran, perabaan, itu tidak bisa. Coba silakan. Nah, Allah tidak bisa dikenal. Tapi koma. Meskipun demikian, Dia bisa kita alami. Nah, ini merupakan sesuatu yang memberikan pada saya suatu klik. Bagaimana Allah bisa dialami? Bagaimana kamu tahu kalau Dia betul ada? Jikalau di dalam dirimu, dalam jiwamu, dia mengatakan, ada sesuatu, nah ini istilah dari Kierkegaard, yang saya sebut sebagai angst. A-N-G-S-T, angst. Nah, angst ini tidak sama dengan kegelisahan biasa seperti anxiety. Enggak. Ini angst ini adalah kegelisahan rohani. Yang entah mengapa. Kalau betul itu hadir dalam jiwamu, kamu akan gelisah dan pengen kenal Allah. Kamu mencari Dia. Kamu tidak terima baca Alkitab ini, tidak terima berhenti begitu. Kamu ingin kenal Dia, kamu ingin dengar suaranya. Ini tidak pernah mandek, saudara. Ini namanya angst. Jadi orang yang mempunyai angst, itu kalau baca Alkitab, Alkitabnya pasti tidak bersih. Oleh karena apa? Dia pasti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dia akan orek-orek bawahnya. Oleh karena ada angst. Ada dorongan dari Roh Kudus. Entah kenapa, saya pengen selalu kenal dengan Dia.
mengalami kehadirannya, mengerti apa yang dia mau. Nah, saudara, seorang yang bernama C.S. Lewis itu seorang yang pandai sekali, oleh karena pada masa dia itu lulus dari university, langsung dia diminta untuk menjadi dosen di Oxford University di Inggris. Dia adalah orang lahir dari keluarga Kristen, saudara. Tetapi kemudian dia mengambil decision pada masa remaja, dia memilih jadi ateis. Dia menjadi orang yang tidak agnostik, yang tidak percaya kepada Allah. Tapi oleh karena dia pintar, dia diminta menjadi dosen literature, dosen language di Oxford University. Nah, pada suatu hari ketika dia naik kereta api, ya, dia masih menunggu kira-kira 1 jam keretanya baru datang. Dia duduk di stasiun kereta api, dia pikir dia nganggur, dia lalu pikir, aku mau cari bacaan. Nah, ternyata dari jauh dia lihat ada toko buku bekas, used book. Waduh, dia ke sana. Kalau di luar negeri itu banyak used book gitu ya, yang dijual murah-murah, kadang-kadang cuma 5 sen, kadang-kadang begitu loh. Ya, murah-murah buku. Ya, dia lihat-lihat buku di situ, dia lihat buku yang menarik judulnya. Ya kan? Dan ditulis oleh seorang bernama McDonald. Nah, bukunya tipis gitu, buku yang sudah out of print, yang sudah tidak dicetak lagi. Dibeli sama dia. Sambil duduk dia baca. Dia heran, ini orang ini ternyata McDonald ini orang Kristen, saudara. Nah, dia mengutip ayat-ayat Alkitab. Ada bagian ayat Alkitab ditulis dari Efesus pasal 1 atau apa, ditulis dia sana. Aneh sekali, orang ateis yang namanya C.S. Lewis ini membaca itu dan membaca kutipan di footnote ini, dia gelisah, dia tidak terima, saudara. Dia ingin tahu apa itu Efesus pasal 1 ayat berapa, apa itu gitu loh. Ngapain dikutip? Sampai pulang ke rumah dia baca buku itu lagi, baca buku lagi, akhirnya ngapain? Dia besoknya mengambil keputusan pergi ke toko buku Kristen. Beli apa? Beli Bible. Nah, dia mulai lihat. Gak ngerti dia. Apa ini tulisan ini? Akhirnya ngapain? Dia beli commentary. Ya, tafsiran, saudara. Masih ada beberapa pertanyaan. Dia beberapa bulan kemudian dia cari hamba Tuhan, cari bishop. Dia minta dijelaskan. Sekarang dia itu mulai ngapain? Tiap hari dia baca Alkitab, saudara. Pelan-pelan firman Tuhan mengubah hidupnya. Mulai sejak itu, semua pikirannya dan dia lahir dari tulisannya, semuanya ingin memperkenalkan siapa Allah dalam Alkitab ini. Siapa Yesus Kristus itu? Ya, tulisan dari C.S. Lewis. Nah, ini yang sebenarnya Søren Kierkegaard itu katakan, sebetulnya tanda kalau seorang itu punya iman, itu dari mana sih? Apa cuma datang ke gereja, bahkan menjadi pendeta, menjadi majer? No. Jangan salah mengerti. Contohnya tadi ada orang seperti Charles Templeton, seperti Demas, juga tidak ada kejelasan. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Søren Kierkegaard. Seorang betul sudah menerima anugerah iman, itu jikalau di dalam jiwanya itu ada yang disebut sebagai angst tadi. Yang kehadiran Roh Kudus yang menggelisahkan. Yang membuat saudara-saudara terpaksa mencari akan kebenaran. Ingin sekali kenal dengan Tuhan. Terus menerus ingin kenal Tuhan. Ingin kenal Tuhan. Dan tidak bisa saudara padamkan. Tidak bisa saudara matikan. Itu anugerah. Meskipun kita tahu saudara, iman itu kan hadirnya juga di dalam jiwa manusia. Nah ini jadi masalah sekarang. Sehingga saudara, bagaimana iman itu operate, itu tergantung juga jiwa manusia yang disebutkan sebagai life structure. Nah, sehingga James Fowler itu pernah mengatakan, kalau jiwa saudara dan saya itu strukturnya terlalu sederhana, nah, itu level iman saudara, manifestasinya itu undifferentiated. Sehingga saudara tidak begitu jelas perbedaan antara saudara dengan orang yang lain yang tidak percaya itu apa, tidak jelas. Namanya undifferentiated faith. Orang undifferentiated faith itu, kalaupun ke gereja tidak ngerti ngapain ke gereja.
Barangkali pada saat dia tuh mulai kebaktian aja, apalagi mulai khotbah, tidur dia. Atau sepanjang kebaktian dia main HP terus misalnya. Oleh karena apa? Dia tidak mengerti untuk apa. Tapi nanti minggu depan datang lagi. Nah, tapi kalau struktur jiwanya sudah lebih baik, James Fowler mengatakan dia mulai digerakkan oleh intuitif projektif imannya. Jadi struktur jiwanya ini ternyata sudah punya kebutuhan tertentu. Tapi belum kepada Allah, saudara. Intuitif itu cuma intuisinya yang bergerak. Sehingga dia kalau ditanya ngapain ke gereja, ya aku seneng di gereja. Habis ngapain seneng? Ya papa mamaku ke gereja. Ya kan, pacarku juga ke gereja. Nah, aku juga seneng di gereja ini. Karena apa? Dengan puji-pujian yang aku suka. Nah, aku juga seneng suasana gereja. Bahkan mungkin habis kebaktian dikasih snack gratis lagi. Aku seneng lagu. Nah, intuitif itu intuisinya yang bergerak. Tetapi tiap minggu orang ini akan ke gereja, tapi belum ada hubungannya dengan keinginan kenal Tuhan sebetulnya. Ya, kalau struktur kepribadian lebih baik lagi, ya kan, Fowler mengatakan mythical literal. Nah, orang ini sekarang punya kebutuhannya akan Allah. Tapi kebutuhan itu bukan rohani. Tuhan tolong supaya aku sembuh dari penyakit. Tuhan tolong supaya tokoku maju. Tuhan tolong supaya aku dapat pacar. Tuhan tolong supaya mantuku itu orang baik-baik. Tuhan tolong. Semuanya sebenarnya untuk kepentingan diri. Dan Allah itu sebetulnya objek untuk diminta-minta. Jadi orang level mythical itu sebenarnya belum mencari dan ingin kenal Tuhan. Dia hanya butuh berkatnya. Makanya isi doanya minta-minta terus, saudara. Itu level mythical literal faith. Nah, kalau struktur jiwanya lebih baik lagi, disebutkan synthetic conventional. Itu artinya mulai mensintesiskan akan prinsip-prinsip yang sudah digariskan dalam Alkitab melalui konsili-konsili, melalui convention. Apa artinya? Nah, orang ini dari mulutnya sudah mulai bisa menyebutkan, kamu percaya kepada apa? Allah Tritunggal. Kenapa percaya? Ya habis itu yang diajarkan gerejaku. Kenapa kamu percaya Yesus Kristus mati membantikan kamu supaya orang berdosa? Ya itu yang diajarkan gerejaku. Jadi percaya itu sebetulnya aku belum ngerti dan aku sebenarnya tidak mempunyai dorongan ingin ngerti sebetulnya. Tapi hanya aku bisa mensintesiskan dengan aku. Nah, ini namanya synthetic conventional. Tapi kalau jiwanya lebih mature lagi, orang ini nanti akan mengatakan, disebutkan di dalam apa oleh James Fowler, nah dia mulai individuatif reflektif. Nah, sebetulnya level yang keempat inilah permulaan dari orang Kristen. Kalau betul dia orang Kristen, betul ada anugerah untuk beriman. Buktinya apa? Dia mulai take it personally, individuatif reflektif. Artinya, saya take it personally dan seriously what I believe. Sehingga kalau ke gereja, maaf aja saudara, orang tersebut dia pasti memikir dengan sungguh-sungguh. Kalau aku mengatakan ini firman Tuhan, meskipun yang ngomong Bang Big Man atau ngomong pendeta siapa, tetap dia catat. Kenapa? Tuhan ingin berbicara kepadaku. Nah, ini mulai individuatif reflektif. Nah, orang ini take it seriously. Dia bawa pulang, dia pikir sungguh-sungguh. Sepanjang minggu ini, Tuhan ingin apa kepada saya? Nah, ini pun belum struktur yang tertinggi, saudara. Kalau struktur jiwa itu lebih tinggi lagi, itu namanya menjadi konjunktif. Dan berikutnya lebih tinggi lagi yang namanya universalizing faith. Saya tidak akan bicarakan itu selanjutnya. Cuma saudara mengerti yang disebutkan sebagai iman, itu merupakan sesuatu yang dianugerahkan Tuhan. Tetapi wujudnya seringkali terjebak di dalam struktur kepribadian kita. Makanya dari 12 murid, di dalam Matius pasalnya 10, 12 murid semua mendapatkan anugerah. Bisa mengusir setan. Ya, tapi setelah melihat dalam Matius 17, pada suatu hari ada orang anaknya dirasuk setan, ayan, sampai seringkali itu mau membawa anaknya itu masuk ke api dan air dan sebagainya. Lalu kemudian orang itu mengatakan, aku sudah bawa anakku pada murid-muridmu dan mereka tidak bisa mengusir setan ini. Lalu Yesus mengatakan, angkatan yang jahat, yang bodoh ini. Sampai berapa lama engkau, ya kan, tidak mengerti akan anugerah iman ini? Nah, kalimat Yesus itu, kenapa engkau tidak punya iman? Lalu anak murid, kemudian Yesus mulai menyembuhkan anak itu. Lalu murid-murid bertanya, Tuhan, kenapa kami tidak bisa? Yesus mengatakan, karena kamu lemah dalam iman. Jadi iman itu masalah naik turun, saudara. Tidak selalu iman itu operate dengan baik.
Makanya harus dipelihara. Meskipun ini sudah hadir, tidak dengan sendirinya membuat saudara itu menjadi orang-orang yang bisa perform iman dengan baik. Sehingga tidak dengan sendirinya orang beriman lalu punya kebutuhan, ingin ngerti. Kemudian ngapain? Take it seriously, keselamatan. Nah, saudara perhatikan ya, kita sedang bicara mengenai soteriologi. Meskipun soteriologi dimulai dengan kalimat seperti, percayalah akan Tuhan Yesus, kamu akan selamat. Tapi banyak orang yang sudah menerima anugerah untuk percaya, seringkali kesadaran akan keselamatan itu tidak selalu hadir. Jadi dia perlu waspada. Oleh karena apa? Oleh karena iman yang dianugerahkan Tuhan hadir di dalam struktur jiwa manusia. Makanya sekarang yang kedua, saudara perhatikan Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 tadi. Nah, kalimatnya seperti ini. Ya, saudara perhatikan. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Aneh ya? Ini kalimat Paulus ini sulit sekali, saudara. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Loh, apa ini? Jadi ada dua unsur bicara mengenai soal keselamatan. Ini ada dua unsur. Yang pertama, unsur kasih karunia dari Allah yang sudah diberikan. Nah, kasih karunia Allah yang diberikan itu hadirnya di mana? Apa langsung mengubah manusia? Enggak. Ternyata kasih karunia Allah yang diberikan itu hadirnya menjadi satu dengan natur manusia. Saya pelan-pelan ini ya. Perhatikan ini. Kasih karunia Allah hadirnya itu menjadi satu dengan natur manusia. Makanya kalimat yang dipakai Agustinus saya tidak begitu setuju. Dia mengatakan anugerah keselamatan itu implanted. Nah, kalau implanted itu operasinya dengan segera. Ya kan? Tetapi Pak Luther itu mengatakan kalimat beda. Anugerah kasih karunia Allah itu imputed. Maksudnya apa? Itu dipertalikan. Sehingga sebagai orang yang sudah diselamatkan ini. Oleh karena kehadiran keselamatan dipertalikan dengan natur manusia, manusia itu tetap berada di dalam suatu posisi yang Luther katakan semper iustus et peccator. Apa artinya? Simul iustus et peccator. Itu dua kalimat sama ini isinya. Kalau semper itu terus menerus. Simul iustus sekaligus bersamaan. Kamu itu adalah orang yang sudah diselamatkan, ya kan? Orang yang dianggap saleh oleh Allah, pada saat yang sama kamu pendosa. Semper iustus et peccator. Kamu iustus, orang yang sudah dibenarkan Allah, et peccator. Tetapi pada saat yang sama kamu pendosa. Nah, ini itu jejeran, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena makanya Rasul Paulus mengatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, tapi bukan titik ini, oleh iman. Jadi anugerah Tuhan ini baru menjadi nyata pada saat saudara-saudara itu work out, mengerjakannya. Makanya Filipi pasal 2 mengatakan work out your salvation yang sudah diberikan ini, yaitu dalam bentuk tingkah laku iman. Makanya pada saat saya bicara predestinasi yang lalu, saya sudah mengutip kalimat dari Lukas pasal 18. Banyak orang memang sudah dipredestinasikan untuk selamat, ya toh? Nah, sekarang di dalam Lukas pasal 18 itu contohnya itu adalah seorang hakim yang jahat, yang tidak takut Allah, tidak peduli manusia. Tapi ada suatu hari ada seorang janda terus-menerus merecokin dia, minta dibela. Lalu akhirnya hakim ini mengatakan, aduh, aku ini diganggu terus sama janda ini. Jangan-jangan nanti aku diserang sama dia. Daripada aku mengalami itu, ya sudah aku kabulkan permintaannya. Lalu Yesus mengatakan, orang jahat saja, kalau kamu terus minta, suatu saat akan terpaksa bantu kamu. Ya, apalagi Bapak di surga. Kalau kamu tekun doa, masakan sih? Lalu kalimat Yesus itu seperti ini.
Masakan dia menunda-nunda pertolongannya untuk orang-orang pilihannya. Itu kalimatnya dia deh. Tapi setelah itu dia ngomong apa lagi? Meskipun demikian, jikalau Anak Manusia datang ke dunia, apakah dia akan menemukan iman? Hati-hati ini. Jadi satu pihak memang keselamatan anugerah, tapi pihak yang lain siapa sih yang tahu sebetulnya? Kalau you dan saya dapat anugerah, kecuali saudara dan saya hidup dalam iman. Ini loh. Jadi kalau imanmu tempat di mana bermukimnya kasih karunia ini ternyata tidak responsif, ya kan? Tidak membuat kasih karunia itu menjadi sesuatu kekuatan yang memperbarui. Nah, siapa yang tahu bahwa saudara dan saya sudah menerima kasih karunia? Jadi keselamatan kalau berbicara mengenai soteriologi Kristen ini semata-mata adalah kasih karunia. Ya. Ini bukan tekad, bukan kemauan manusia, bukan upaya manusia, bukan. Tetapi saudara harus tahu, meskipun ini adalah kasih karunia, sesuai dengan apa yang Filipi pasal 1 ayat 6 katakan, dia yang memulai, dia akan mengerjakan, menyempurnakan. Iya. Tapi menjadi nyata jikalau kamu hidup di dalam iman. Nah, kalau imanmu itu tidak menjadi wadah yang bisa membuat kasih karunia itu keluar, nah, siapa tahu? Siapa yang tahu? Nah, saudara dan saya sudah terima kasih karunia. Makanya saya ingat 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, saya kan sudah katakan saya pernah berkhotbah dari Galatia pasal yang pertama. Ya. Nah, saudara harus perhatikan di sana ya. Oleh karena di dalam jemaat Galatia itu kesalahannya tidak kelihatan, saudara. Tetapi kesalahannya fatal. Oleh karena apa? Oleh karena dia pikir karena iman itu harus mengerjakan, makanya dia tekun mengerjakan. Loh, ini saudara jangan salah mengerti. Jadi kalau hanya tekun mengerjakan, ini adalah spiritnya mau membuktikan, saudara. Saya mau membuktikan kalau saya sudah selamat. Nah, itu keliru. Nah, saudara, ceritanya Galatia pasal yang pertama, itu ketika Paulus meninggalkan jemaat Galatia, lalu dia mendengar datang orang-orang Farisi Kristen, itu datang ke Galatia. Orang-orang Farisi Kristen ini orang Yahudi yang ingin mengawinkan iman Kristen ini dengan agama berdasarkan Taurat. Lalu mereka itu mengatakan apa? Masyarakat, kamu lupa. Ajaran Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan boleh membuang Taurat, boleh mengabaikan Taurat. Bahkan dikatakan titik koma pun, 1 titik, 1 koma, iota pun, jangan sampai hilang. Jadi kamu harus tahu. Lihat lagi dalam Matius pasal 23. Tuhan kan mengajarkan, turuti semua diajarkan oleh orang Farisi dan kepala iman. Ya, oleh karena apa? Apa yang mereka ajarkan sesuai dengan hukum Taurat. Dan itu adalah hukum yang dari Allah. Asal kamu jangan turuti tingkah lakunya. Nah, sehingga mereka itu melihat ini harus dikawinkan antara Taurat dengan Injil. Lalu mereka orang Galatia ini mulai latihan. Tapi spiritnya spirit orang Farisi yang ingin apa? Ingin membuktikan saya orang Kristen. Seharusnya saya bisa mengasihi. Saya orang Kristen. Seharusnya saya bisa bekerja sama dan menjadi berkat bagi semua orang. Saya orang Kristen, saya harus bisa menginjili. Saya orang Kristen, saya harus bisa membaca Alkitab itu dengan tekun. Nah, spiritnya yang roh. Nah, ketika Paulus mendengar dari jauh, ada ajaran seperti ini, langsung dia menulis surat Galatia. Galatia 1 dia ngomong apa? Jemaat Galatia, begitu cepat engkau mengganti Injil yang sejati dengan Injil yang palsu. Aneh ya? Jadi memakai Yesus masihan, memakai Alkitab, tapi spiritnya itu palsu. Oleh karena apa? Mereka mengajarkannya, itu iman itu tekad manusia untuk membuktikan. Iman itu tergantung kepada kasih karunia.
Sehingga pada saat kamu mau membuktikan, kamu itu harus dituntun Roh Kudus. Ya, sehingga iman yang sejati itu membuat kamu itu dependent, tergantung. Selalu eling. Kamu itu abide in. Kamu itu seperti carang menempel pada pokok anggur. Nah, menempelnya itu adalah bukti bahwa kamu itu menyadari bahwa imanmu tidak punya kuasa apa-apa tanpa kamu menempel seperti carang kepada pokok anggur. Inilah bukti yang pertama bahwa saya tidak bisa apa-apa Tuhan. Sehingga masalah bagaimana iman itu memanifestasikan work out akan salvation adalah masalah yang beginningnya, mulainya pada saat kita menyadari bahwa ini kasih karunia. Ya, oleh karena menyadari ini kasih karunia, saya totally tergantung pada belas kasihan Allah. Saya menerima kasih karunia itu dulu. Makanya Roma pasal 8 ayat 3 mengatakan kalimat ini. Segala sesuatu yang kamu ingin lakukan, tentu saja untuk Tuhan. Tetapi kamu tidak pernah bisa lakukan. Sudah dilakukan oleh Allah dalam Kristus untuk kamu. Masa you tidak mau terima itu? Terima itu dulu. Nah, baru kamu nanti bisa berbuahkan buah roh. Jadi iman yang nanti mengerjakan anugerah kasih karunia ini adalah iman yang harus menempel. Iman yang dependent, iman yang tergantung. Iman persis seperti carang yang nempel pada pokok anggur dulu. Kalau enggak, apa yang kamu lakukan itu adalah upaya membuktikan. Itu Parisi, saudara. Gak boleh seperti itu. Jadi keselamatan ini bukan hasil upaya membuktikan. Ya kan? Keselamatan itu 100% anugerah. Tapi anugerah mewujudkan diri pada saat iman itu meresponinya. Tapi meresponinya tidak pernah melepaskan diri dari anugerah. Meresponinya justru makin nyekat, makin nempel kepada Tuhan. Oleh karena meresponinya seharusnya menghasilkan buah-buah roh. Nah, inilah sebetulnya. Jadi soteriologi kita itu adalah suatu ajaran mengenai keselamatan yang ajaib sekali, saudara. Oleh karena Allah memberikan kasih karunia, dan kasih karunia itu hadir di dalam jiwa manusia, ada strukturnya. Dan ini masing-masing kita ini meresponinya level iman yang berbeda-beda. Nah, cuma kita waspada aja kalau level imannya masih terlalu di bawah. Saudara belum memiliki angst tadi. Seharusnya inginkan naik. Biarkan Roh Kudus yang menuntun kita. Sehingga menjadi individuatif, reflektif yang saya bicarakan tadi. Nah, biarlah saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena saudara dan saya dengan mulai mengerti ini, sekarang secara sadar mulai membuka di jiwa kita supaya kita ini mengalami kasih karunia dengan lebih nyata dalam hidup ini. Nah, biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang masih ingin belajar, dan nanti kalau ada pertanyaan ya silahkan, nanti saya akan coba untuk clearkan. Ya, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka.
untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.